Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, salam sehat untuk Bapak Ati Hardiansah, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi lingkungan. Saya Divial Farid dengan NIM 66621901181. Izin mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat tentang komunikasi lingkungan atau pabrik-pabrik yang memang sudah melanggar lingkungan. Dan mohon maaf Bapak, izin saya menggunakan topi karena ada sesuatu tentang kesehatan saya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung kita mulai. Ya, di sini adalah judul yang saya ambil adalah konflik lingkungan Salin Kancil yang tewas melawan tambang. Nah, di sini ada bab 1, pendahuluan. Nah, seperti kita ketahui bahwa penambangan pasir yang dilakukan di desa Selok Awar menimbulkan konflik karena pasalnya kegiatan itu merusak mata pencaharian warga sekitar. Selain itu, penambangan pasir yang dilakukan di desa Selok Awar, Lumajang, Jawa Timur itu merupakan kegiatan atau penambangan pasir yang ilegal. Karena mereka kegiatan penambangan pasir justru banyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Dan penambangan yang dilakukan di pesisir pantai akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi yang bahkan bisa membuat genangan di area persawahan juga pemukiman daerah warga. Dan juga selanjutnya ada warga Selok Awar itu pernah melakukan aksi nih penolakan penambangan pasir di daerah mereka tersebut, dan aksi tersebut dimulai sekitar Januari 2015 sampai kejadiannya kemarin itu. Dan warga itu pernah membuat forum masyarakat yang bersama-sama untuk menolak kegiatan tersebut. Dan penolakan ini dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar atau FKM PDSA yang diinisiasi oleh 12 orang warga, yaitu Salin Kancil, Tohsan, Iksan, Ansori, Safari, Abdul Haid, Turiman, Haryadi, Rosin, Inak, Imam, Cokro Widodo, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini sebagai pejuang penggerak aktivis lingkungan lah dalam aksi penolakan tambang pasir. Next. Nah, di forum tersebut kita sudah melakukan gerakan menuntut proses hukum terhadap aktivitas penambangan pasir yang merusak lingkungan desa Selok Awar itu. Nah, sekitar pada Juni 2015, forum itu membuat surat permohonan audiensi kepada Bupati Lumajang. Namun surat respon tersebut tidak mendapatkan respon, dan warga merasa hal tersebut merupakan langkah awal untuk menolak aktivitas tambang pasir, karena tambang pasir di desa itu merupakan kegiatan ilegal. Nah, karena surat audiensi tidak mendapat respon, warga pun melakukan aksi damai untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan penolakan truk muatan pasir di desa Selok Awar. Dan aksi damai pun justru menimbulkan ancaman nih pembunuhan kepada Salin Kancil, Tohsan, dan sebagainya. Nah, karena ancaman-ancaman tersebut diberikan oleh preman-preman yang memang disuruh oleh kepala desa tersebut gitu. Oke, next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, pertama, apa sih pengertian konflik sosial, dan yang kedua, apa sih penyebab konflik sosial, dan 3, sebenarnya ada nggak sih peraturan penambangan pasir, dan 4, ada nggak sih manajemen konflik tambang gitu. Nah, tujuan dari makalah ini adalah mengetahui pengertian konflik sosial, mengetahui penyebab konflik sosial, mengetahui peraturan penambangan pasir, dan juga mengetahui manajemen konflik. Boleh next. Nah, ini pembahasan yang pertama adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial itu gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik itu bersifat inherent. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Nah, konflik sosial juga termasuk interaksi sosial nih, antar satu pihak dan juga pihak lainnya di dalam suatu masyarakat yang ditandai dengan sikap mengancam, menekan, bahkan bisa saling menghancurkan loh. Gitu. Karena biasanya konflik sosial terjadi karena ada beberapa kepentingan nih, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya di pembahasan kedua di sini ada apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab konflik sosial dan penyebab konflik sosial pertambangan juga. Terus penyebab
konflik sosial atau resistensi yang ada di masyarakat itu adanya perbedaan kepentingan yang tadi saya bilang, perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan nih dengan pihak yang berorientasi dengan masyarakatnya nih yang merasa dirugikan. Jadi karena ada perbedaan kepentingan itu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, sosial dan ekonomi itu yang jadi menyebabkan konflik yang terjadi di desa Selawar itu. Dan di sini ada menurut Muslimin bahwa penyebab konflik sosial itu adalah suatu perlawanan dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu pihak bangsa. Oleh karena itu, konflik sosial masyarakat perlu untuk dikaji, terutama terkait apa sih penyebab konflik atau resistensi yang ada di masyarakatnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya banget akan alam, banyak banget kita sudah banyak lah konflik-konflik di masyarakat terkait tentang komunikasi konflik-konflik lingkungan itu yang ada di Indonesia. Tapi kita kurang nih mengelola komunikasi yang baik tuh supaya tidak adanya konflik sosial. Nah, di sini ada nih faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut Surjana Sukanto. Yang pertama ada perbedaan antara individu, ada perbedaan pendirian, perbedaan perasaan gitu. Juga ada perbedaan kebudayaan. Karena kita punya budaya yang berbeda, bahkan kita punya sifat etnosentris kan, kayak kita lagi membanggain budaya kita gitu. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini yang biasanya memang menjadi egosentris kita gitu dalam kepentingan ini. Dan juga ada perubahan sosial, karena perubahan sosial kan berlangsung secara cepat gitu ya. Dan itu bakal mengubah nilai-nilai gitu yang ada di dalam sebuah masyarakat dan menimbulkan golongan-golongan baru gitu. Oke. Nah, di sini apa sih peraturan penambangan pasir yang ada di Indonesia khususnya? Nah, pada dasarnya ini pertambangan yang dilakukan oleh orang, masyarakat atau badan hukum atau badan usaha itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ini yang pertama ada illegal mining atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa izin. Dan juga kedua ada legal mining, merupakan kegiatan yang sudah diizinkan oleh badan hukum, didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, salah satu izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha itu adalah SIUP atau surat izin usaha pertambangan. Gitu. Nah, SIUP ini merupakan izin melaksanakan usaha pertambangan. Ada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan mineral dan minerba nih. Gitu. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batu bara maaf. Nah, di sini peraturan-peraturannya dijelaskan bahwa seseorang itu harus mempunyai SIUP dulu untuk melakukan pertambangan pasir. Di sini ada pasal-pasal nih yang bisa teman-teman lihat tuh, pasal 1 angka 7 tentang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Terus di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terus peraturan pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010, peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang gitu. Itu banyak banget lah peraturan-peraturan yang memang harus dipenuhi oleh seseorang gitu untuk melakukan penambangan pasir. Nah, ternyata di Desa Selawar itu tidak memiliki SIUP atau surat izin usaha pertambangan dan bahkan membuat konflik di sana. Nah, tadi kita udah bahas nih konfliknya peraturan. Gimana sih sebenarnya manajemen konflik yang baik? Nah, di sini manajemen konflik itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa pra nih ya. Yang pertama ada pra-nya nih sebelumnya. Pertama kita harus pencegahan konflik. Kita di sini harus punya meningkatkan kapasitas nih kelembagaan kita. Ada punya peringatan dini kalau misalnya hal tersebut di sini kita punya analisis SWOT lah kalau kita melakukan ini apa sih yang akan terjadi gitu. Terus juga yang kedua kita ada pengertian konflik. Nah, itu di sini adalah bagaimana kita bisa mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan juga eskalasi konflik gitu. Dan juga menambahlah jumlah korban atau kerugian harta benda. Seperti penyelamatan, pelindungan itulah untuk penghentian konflik ini kita bisa melapor ke dinas-dinas yang terkait gitu untuk penghentian konflik. Nah, selanjutnya ada tahapan nih pemulihan pasca konflik. Biasanya kan ada konflik kan kita udah manajemen nih konfliknya.
Nah, kita pulihkan lagi nih, sudah selesai, karena pemulihan pasca konflik itu adalah untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, biasanya kalau usaha-usaha gini biasanya ada rekonsiliasi lah dan juga rekonstruksi gitu. Bagaimana enaknya gimana nih kita mediasi lah dengan pihak ketiga gitu, bahwa konflik tersebut harus diselesaikan gitu. Kita meminimalisir konflik lagi gitu dengan membantu nih dananya kurang, ininya kurang gitu. Kita tambahkan gitu kalau misalnya memang kerugiannya dalam bentuk dana. Gitu. Itu sih teman-teman. Nah, dan selanjutnya di sini ada bab 3 penutup. Nah, kesimpulannya intinya adalah berdasarkan makalah yang saya buat itu dapat disimpulkan konflik itu atau natural resource conflict itu adalah konflik yang isu yang berpusat pada isu atau claim and reclaim. Jadi bagaimana penguasa yang memberdayakan sebagai pokok sengketa terpenting dalam banyak hal gitu. Dan sarannya saya sebagai ini menyadari sebenarnya bahwa makalah ini belum baik. Nah, sini saya punya saran nih. Yang pertama adalah perlu melakukan komunikasi persuasif dalam menangani konflik lingkungan, dan yang kedua adalah melarang nih kegiatan ilegal, pertambangan ilegal, dan mengharuskan memiliki surat izin usaha pertambangan atau SIU. Nah, mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga makalah saya dapat membantu khususnya pengetahuan teman-teman lah, bahwa kemarin aja kita sekarang Salim Kancil itu dianggap sebagai aktivis lingkungan lah di Lumajang karena berani menentang hal-hal yang ganjal di masyarakat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.